Pernah nggak, lagi asik nonton Netflix atau menikmati waktu santai di ruang keluarga, tiba-tiba suasana tenang itu buyar karena suara anak-anak yang ribut dari kamar sebelah. Rasanya, momen damai yang kita tunggu-tunggu langsung hilang begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara teriakan, tawa, atau bahkan tangisan dari kamar anak-anak. Mereka berdebat, saling menyalahkan, atau sekadar berebut mainan. Refleks kita sebagai orang tua biasanya langsung muncul. Sudah, diam, jangan berantem. Kita ingin semuanya kembali tenang, tanpa suara gaduh yang mengganggu. Kita sering berpikir, rumah yang ideal itu rumah yang tenang, rapi, dan tanpa suara. Seolah-olah keheningan adalah tanda kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Padahal suara berdebat, diskusi, bahkan pertengkaran kecil di antara anak-anak itu sebenarnya adalah latihan penting untuk mereka. Di balik suara ribut itu, anak-anak sedang belajar berkomunikasi, mengelola emosi, memahami perbedaan pendapat, dan mencari solusi bersama. Mereka sedang membangun fondasi keterampilan sosial yang sangat penting untuk masa depan. Kalau kita selalu buru-buru jadi penengah, mereka hanya belajar menunggu solusi dari otoritas, bukan bernegosiasi atau menyelesaikan masalah sendiri. Padahal dunia nyata penuh konflik dan perbedaan. Kalau di rumah saja mereka tak pernah diberi kesempatan untuk belajar menghadapi konflik, bagaimana nanti mereka bisa bertahan dan berkembang di luar sana? Kedamaian yang kita ciptakan dengan membungkam suara mereka itu sebenarnya semu. Di permukaan memang tenang, tapi di dalam, anak-anak kehilangan kesempatan belajar yang sangat berharga. Coba ubah sudut pandang kita. Suara ribut itu bukan gangguan, tapi tanda otak dan hati mereka sedang bekerja keras. Mereka sedang belajar menjadi manusia seutuhnya. Alih-alih langsung melarang atau memarahi, cobalah dengarkan dulu. Amati bagaimana mereka berproses, bagaimana mereka mencoba memahami satu sama lain. Itu adalah kesempatan emas bagi anak-anak untuk belajar menjadi komunikator yang tangguh, mampu menyampaikan pendapat, mendengarkan, dan berempati. Rumah adalah tempat paling aman untuk latihan menjadi manusia yang kuat secara komunikasi, tempat di mana anak-anak bisa belajar, gagal, dan mencoba lagi, tanpa takut dihakimi. Jadi, jangan buru-buru membungkam seberisik itu. Siapa tahu, di sana di solfaj pek sedang ditempa. Banyak orang tua takut anak berdebat, dikira pasti bertengkar. Padahal, debat sehat itu adu argumen, bukan adu emosi. Anak yang boleh berdebat, belajar menyampaikan pendapat, mendengar, dan mencari solusi. Kalau selalu dilarang, anak bisa tumbuh jadi terlalu pasif atau justru meledak-ledak saat dewasa. Debat yang sehat itu latihan menghadapi perbedaan, bukan ajang mencari pemenang. Melarang debat hanya menunda masalah. Kedamaian sejati itu kemampuan mengelola konflik, bukan menghindarinya. Dengan membiarkan anak berdebat, kita menanamkan benih toleransi dan komunikasi. Perbedaan pendapat itu normal, dan ada cara baik untuk menavigasinya. Semua dimulai dari hal sederhana, seperti berebut remote TV. Bayangkan seorang pelatih sepak bola yang berdiri di pinggir lapangan, memperhatikan setiap gerakan anak-anak yang sedang bermain. Ia tidak ikut berlari, tidak merebut bola, dan tidak langsung turun tangan saat terjadi kekacauan di tengah permainan. Perannya adalah mengamati, membaca situasi, dan hanya memberi instruksi seperlunya dari luar garis lapangan. Ia percaya pada kemampuan anak-anak untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri, bahkan dari kesalahan yang mereka buat. Begitu juga peran orang tua saat anak-anak berdebat atau berselisih paham. Kita bukan pemain utama, melainkan pengamat yang hadir, siap membantu jika diperlukan, tapi tidak langsung terjun ke tengah masalah. Dengan mengamati dari jarak aman, kita bisa melihat gambaran besar, memahami dinamika yang terjadi, dan menilai kapan waktu yang tepat untuk memberi arahan. Saat anak-anak berdebat, peran kita bukan sebagai pemadam kebakaran yang buru-buru memadamkan api pertengkaran, melainkan sebagai penonton yang bijak. Kita cukup mengamati, mendengarkan sumber masalah, memperhatikan argumen yang mereka lontarkan, dan melihat batas wajar dalam perdebatan mereka. Penting untuk menahan diri agar tidak langsung ikut campur. Dengarkan dengan saksama, amati bagaimana mereka mencoba menyelesaikan masalah, dan perhatikan apakah perdebatan masih dalam batas yang sehat. Dengan begitu, kita bisa menilai kapan saatnya memberi ruang dan kapan harus turun tangan. Memberi ruang kepada anak untuk menyelesaikan masalah sendiri adalah bentuk kepercayaan yang sangat berarti. Anak-anak belajar bahwa mereka dipercaya untuk mencari solusi, mencoba berbagai cara, dan mengambil keputusan sendiri.
meski kadang hasilnya belum sempurna. Setiap solusi yang mereka temukan sendiri, sekecil apapun, akan menambah rasa percaya diri dan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan berikutnya. Mereka belajar bahwa mereka mampu, dan itu adalah bekal penting untuk masa depan. Namun, jika perdebatan mulai memanas atau sudah melewati batas, barulah kita masuk sebagai pelatih. Bukan untuk menghakimi atau memutuskan siapa yang benar, tapi untuk membantu mereka menemukan jalan keluar bersama, dengan cara yang adil dan bijaksana. Sikap ini mengubah peran kita dari diktator yang selalu mengatur, menjadi fasilitator yang membimbing. Kita membantu anak-anak belajar berdiskusi, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Dengan pendekatan ini, anak akan lebih terbuka untuk meminta bantuan. Mereka tahu, orang tua tidak akan langsung mengambil alih, melainkan mendukung dan membimbing saat dibutuhkan. Menjadi pelatih di pinggir lapangan berarti kita mengajarkan kemandirian, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Anak-anak belajar mengambil keputusan sendiri, menghadapi konsekuensi, dan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Dengan begitu, anak tidak hanya belajar untuk patuh, tapi juga berpikir kritis, mencari solusi, dan berani mengambil inisiatif dalam hidupnya sendiri. Rumah adalah laboratorium komunikasi dengan jaring pengaman cinta keluarga. Di sini anak bebas bereksperimen, mencoba berbagai gaya bicara, dan belajar dari konsekuensinya. Konflik kecil seperti berebut mainan adalah latihan negosiasi dan kompromi. Setiap perdebatan jadi modul pembelajaran sosial. Rumah yang selalu sunyi justru berbahaya. Anak tak pernah benar-benar belajar menghadapi konflik. Seperti belajar renang, anak harus tercebur agar bisa. Rumah ada terus jamling pot anak poli saleh. Kaya di orang tua yang belum disimbat. Orang tua sebaiknya jadi wasit, bukan pengendali. Wasit menjaga aturan, bukan menentukan siapa menang. Fokus pada proses debat, bukan isi masalah. Pastikan tak ada hinaan, kekerasan, atau manipulasi. Aturan berlaku adil untuk semua anak. Kalau berat sebelah, anak kehilangan kepercayaan dan kembali ke cara-cara primitif. Proses lebih penting dari hasil, apakah mereka saling menghormati dan mendengarkan. Dengan jadi wasit yang adil, kita tanamkan nilai interaksi yang sehat. Alsting jari, bahwa Charles mencapai kesepakatan sama pentingnya dengan hasilnya. Agar debat di rumah tetap sehat, tetapkan 3 aturan emas. 1. Tidak boleh menghina atau memanggil nama buruk. Kritik perilaku, bukan pribadi. 2. Tidak ada kekerasan fisik. Masalah diselesaikan dengan kata, bukan otot. 3. Tidak boleh pamer atau merendahkan setelah debat selesai. Orang tua harus konsisten menegakkan aturan ini. Begitu ada pelanggaran, segera hentikan dan ingatkan aturannya. Ajarkan anak mengulang kalimat dengan cara yang lebih baik. Setelah debat, semua kembali jadi satu tim, tak ada yang menang atau kalah. Tujuan debat adalah solusi, bukan kemenangan. Dengan aturan ini, rumah jadi tempat latihan komunikasi yang sehat. Di balik keributan, debat melatih banyak hal penting. Pertama, berpikir kritis. Anak belajar menyusun argumen, bukan sekadar ngotot. Kedua, keterampilan mendengarkan. Untuk membalas argumen, harus paham lawan bicara. Ketiga, empati. Anak mulai mengerti sudut pandang dan perasaan orang lain. Keempat, mengendalikan emosi. Belajar marah tanpa kehilangan kendali. Semua ini bekal penting untuk masa depan, dari ruang kelas sampai dunia kerja. Anak yang terbiasa debat sehat akan lebih siap menghadapi dunia nyata. Rumah yang berisik justru menyiapkan anak jadi manusia tangguh. Sebagai orang tua, kita memang ingin anak-anak belajar mandiri dan menyelesaikan masalah sendiri. Namun, bukan berarti kita bisa sepenuhnya lepas tangan. Ada saat-saat penting di mana kehadiran dan intervensi kita sangat dibutuhkan untuk menjaga suasana tetap sehat dan aman bagi semua anak. Intervensi menjadi wajib ketika aturan IMAS dilanggar, seperti munculnya hinaan, kekerasan fisik, atau kata-kata yang merendahkan. Ini adalah sinyal bahwa situasi sudah melewati batas, dan orang tua harus segera bertindak untuk menghentikan konflik sebelum semakin parah. Selain itu, jika perdebatan menjadi tidak seimbang, misalnya, kakak jauh lebih kuat atau dominan daripada adik, orang tua perlu turun tangan agar tidak ada yang merasa terintimidasi atau diperlakukan tidak adil. Perhatikan juga jika salah satu anak tampak sangat tertekan, sedih, atau terluka secara emosional. Tanda-tanda seperti menangis, menarik diri, atau merasa tidak didengar,
adalah alarm bagi orang tua untuk segera hadir dan memberikan dukungan. Jika perdebatan sudah buntu dan tidak ada solusi, orang tua bisa masuk sebagai fasilitator. Bukan untuk langsung memberi jawaban, tapi membantu anak-anak menemukan jalan keluar bersama, dengan cara yang adil dan saling menghargai. Tugas utama kita adalah menghentikan konflik yang tidak sehat, memvalidasi perasaan anak-anak, dan membantu mereka melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu, anak-anak belajar bahwa perasaan mereka penting dan didengar. Jangan terburu-buru mengambil keputusan atau memihak. Bantu anak-anak merangkum masalah, mendengarkan satu sama lain, dan mencari jalan tengah yang bisa diterima bersama. Proses ini mengajarkan mereka keterampilan negosiasi dan empati. Intervensi yang tepat akan menjaga suasana debat tetap sehat, anak-anak tetap merasa aman, dan hubungan keluarga semakin erat. Anak-anak pun belajar bahwa konflik bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Dengan begitu, anak-anak juga belajar kapan harus bertahan, kapan harus mengalah, dan kapan saatnya meminta bantuan orang tua. Ini adalah bekal penting untuk kehidupan sosial mereka di masa depan. Inilah seni menjadi pelatih sekaligus penjaga bagi anak-anak kita. Hadir di saat yang tepat, membimbing tanpa mendominasi, dan selalu siap menjadi tempat berlindung ketika mereka membutuhkannya. Contoh nyata, perebutan remote TV. Kakak ingin nonton petualangan, adik ingin kartun. Orang tua diam dulu, biarkan mereka negosiasi. Kalau mulai ada hinaan, orang tua masuk, ingatkan aturan. Setelah itu, beri ruang lagi. Kalau buntu, fasilitasi diskusi. Ada solusi lain. Mungkin mereka sepakat jadwal nonton, atau cari acara yang bisa ditonton bersama. Proses ini lebih penting dari hasilnya. Anak belajar negosiasi, menghargai aturan, dan mencari solusi. Rumah jadi lebih berisik, tapi anak-anak tumbuh jadi komunikator ulung. Semua berawal dari perebutan remote TV.